Ya ibn Adam, idza laqaitani bi qurabbid dunya khati'atan, ataituka bi qurabbiha magfiratan, ma la tusriku bi syai'an. Hai anak cucu Adam, jika kalian mati menghadapku dengan membawa dosa seluas bumi dan segala isinya, tapi dia tidak musyrik kepada Allah sedikit pun, ataituka bi qurabbiha magfiratan, aku akan menyambutmu dengan ampunan seluas itu pula. Hanya orang yang syirik yang masuk neraka, dan hanya dosa syirik yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Yukhallidus sahibahu finnari, akan menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kalian semua dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di ANA Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallah kan wa ma lam yashra yakun wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadan. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takunu ya ulil albab. Wa qala idan fi ayatil ukhra wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul wa'dil amin. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhulal jannah wa man 'asani faqad aba. Al-hadits kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala sore hari ini bisa bersilaturahmi dengan antum sekalian. Mudah-mudahan sampainya kita ke masjid ini merupakan sebuah poin berikutnya bagi kita untuk mendapatkan kemudahan memasuki surganya Allah. Betul? Ya, karena Rasulullah SAW yang semua salawat dan rahmat Allah senantiasa dilimpahkan padanya, beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi ketika kita melangkahkan kaki ke majelis ini, sebetulnya kita sedang memudahkan jalan kita sendiri menuju surga. Pertemuan pertama kita sudah membahas tema pemuda yang dirindukan surga. Kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana surga itu sendiri. Para sekalian, sebelumnya saya ingin berinteraksi dulu dengan rekan-rekan sekalian, dengan perhamba Allah. Baik, ada pertanyaan. Barangkali ada yang tahu kenapa manusia disebut insan? Ada yang tahu? Yang tahu angkat tangan? Halo? Tidak ada. Ada yang tahu kenapa manusia disebut insan? Ya. Insan tempat lupa. Iya. Iya, benar Kang, alhamdulillah. Tapi kurang lengkap satu lagi. Iya. Diambil dari kata apa nama insan? Ya itu udah 50% ya. Ada 1% lagi? 50% lagi? Betul. Al-insan tadi definisinya mahalul khata wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Ya. Mahalul khata nisyan, tempatnya salah dan lupa. Kata insan diambil dari kata nasya yunsya nisyan, artinya lupa, betul. Ya. Nah, Nabi Adam lupa kepada larangan Allah. Hingga akhirnya karena lupanya berbuat salah, khata. Maka jadilah beliau disebut insan. Berikut keturunannya, yaitu kita. Ya. Kenapa kita disebut insan? Karena kita lupa dan berbuat salah. Maka bukan manusia jika tidak pernah salah dan tidak pernah lupa. Sepakat? Sepakat ya? Ada nggak manusia yang tidak pernah lupa dan tidak pernah salah? Tidak ada.
Para nabi ada yang berbuat salah? Ada. Apa semua nabi punya salah? Tidak. Berarti tidak sesuai dengan definisi tadi dong. Ustaz mah ngabingungkan ya. Ya, ada nggak manusia yang tidak punya salah dan dosa? Tidak ada. Kenapa disebut manusia? Karena salah dan lupa. Para nabi mereka punya salah juga, tapi tidak seperti kita. Nabi Adam punya salah, melanggar larangan Allah, memetik buah pohon kayu, tuh kan? Nabi siapa lagi? Nabi Rasulullah Muhammad pernah berbuat salah? Pernah. Kapan? Ibu mau bilang ini kayaknya ya. Waktu kedatangan Abdullah bin Umi Maktum. Aduh, kayaknya pengen berdiri saya. Waktu kedatangan Abdullah bin Umi Maktum. Ya, Kang boleh berdiri ya. Saya agak gerah kalau duduk aja nih. Ya, saya berdiri aja. Kang Wies, tati dah, Kangnya namanya tati enggak? Ya. Ketika Rasulullah semangat mendakwahi pembesar Quraisy dengan harapan mereka masuk Islam, dan Rasulullah membayangkan andarkan para pembesar ini masuk Islam, maka pengikutnya pasti masuk Islam. Maka saat itu Rasulullah harisun ayyad'ahum ilal Islam, sangat bersemangat untuk menyeru mereka masuk Islam. Tiba-tiba datang Abdullah bin Umi Maktum yang buta dan compang-camping. Ya Rasulullah, sami'tu li'annahu qad unzilat alaika suratun qad ragibtu an asma' minka ya Rasulullah. Iqra' li ya Rasulullah tilka surah. Ya Rasulullah, aku baru mendengar kalau tadi turun surat kepada Anda. Aku ingin sekali mendengar surat itu dari Anda. Bolehkah aku mendengarnya Rasulullah? Rasulullah ketika berdakwah begitu, datang Abdullah bin Umi Maktum mengatakan demikian. Rasul melihat Abdullah bin Umi Maktum. Nah begitu. Cuma itu yang Rasulullah lakukan. Tapi apa yang terjadi? Buru-buru Allah mengutus malaikat Jibril dan menyampaikan teguran kepada Rasulullah. Surat apa? Abasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling ketika datang kepadanya seorang laki-laki yang buta. Apakah dia tidak tahu kalau sebetulnya dialah yang lebih ingin mensucikan dirinya? Turun surat itu lengkap beberapa ayat. Rasulullah langsung ngadek-dek. Sebentar Pak, sebentar. Dirangkul tuh Abdullah bin Umi Maktum. Nangis Rasulullah dalam pelukan Abdullah bin Umi Maktum. Itulah kesempurnaan Rasulullah. Dan itulah kesempurnaan manusia. Baik. Kesempurnaan manusia bukanlah mereka yang tidak punya dosa. Tapi manusia sempurna adalah ketika dia berbuat dosa, dia sadar telah berbuat dosa, lalu dia menyesal telah berbuat dosa, lalu dia minta ampun atas dosanya, dan dia berjanji kepada Allah tidak akan mengulang kembali. Itulah sempurnanya manusia. Ya. Maka dari itu ketika Allah menyuruh kita untuk masuk surga, yang pertama Allah sebutkan apa? Nah ini ayatnya nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Wasari'u, dan bersegeralah kamu ila magfiratin, kepada ampunan min rabbikum, dari Tuhanmu, wa jannah, dan surga. Jadi kita bersegera itu bukan kepada surga dulu, tapi kepada ampunan. Artinya surga bisa dimasuki oleh orang yang punya dosa. Dan surga tidak akan pernah dimasuki oleh orang yang tidak punya dosa. Tidak. Ya, karena manusia punya salah. Ya, kenapa salah? Karena lupa tadi. Maka Allah hadirkan ampunannya dan surganya. Jadi jangan, ini kenapa maksudnya Allah menyebutkan dulu magfirah, agar kita tidak berputus asa dari ampunan Allah. Ingat, Allah Maha Pengampun. Ya. Seperti apa ampunan Allah? Dalam sebuah diskusi Allah menyatakan, Ya ibna Adam,
Idza laqaitani bi qurabbid dunya khati'atan ataituka bi qurabbiha magfiratan ma la tusyriku bi syai'an. Hai anak cucu Adam, jika kalian mati menghadapku dengan membawa dosa seluas bumi dan segala isinya. Kebayang enggak orang macam apa yang dosanya seluas bumi dan segala isinya? Ada bisa dibayangkan? Seperti apakah orang yang dosanya seluas bumi dan segala isinya? Korupsi 3 triliun. 3 triliun tekabuli bumi Jawa wae 3 triliun lebih dari itu ya. Lalu apa? Seperti apa orang yang dosanya seluas bumi dan segala isinya, tapi dia tidak musyrik kepada Allah sedikit pun. Ataituka bi qurabiha magfiratan. Aku akan menyambutmu dengan ampunan seluas itu pula. Syaratnya apa tadi? Tidak syirik kepada Allah sedikit pun. Ingat, syirik ini tipis. Tipis luar biasa. Dan Allah menyebut syirik di sini bukan syirik besar saja, tapi syirik kecil. Syirik besar mah geus pasti, syirik kecil ini mah. Dan syirik itu kata Allah di dalam Al-Quran, lalu dijelaskan oleh Rasulullah SAW, itu seperti seekor semut hitam berjalan di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita. Katingali itu. Jangankan di tengah malam gelap gulita, di siang bolong juga air berjalan di atas batu hitam mau katingali. Nah, Kang ngangkat jaket hidung, aya siram hidung katingali moal. Siang apalagi malam, itulah tipisnya syirik. Nih contoh syirik nih. Aduh, untung tadi saya minum bodrek. Kalau enggak minum bodrek siga kumaha mah ya sirah. Ah, syirik tah. Untung saya minum bodrek, lamun teu minum bodrek ya siga kumaha mah sirah. Tah, itu syirik. Kenapa? Yang menyembuhkan bukan Allah tapi bodrek. Oh, betul kan? Baik, saya cerita Nabi Musa, kayak prologna lama ting, tapi waktu kita panjang ya? Waktu kita panjang? Ya, sampai jam berapa? Ya udah jam 4:30. Baik, sampai maghrib. Nabi Musa alaihissalam pernah janjian sama sama malaikat Jibril. Hari Senin jam 9 pagi bertemu di perempatan jalan kota Tunisia. Bayang ngarang seetik. Wah, nama gitu riwayat. Ya. Ditunggu-tunggu sama malaikat Jibril, geus jam 8 ke mana? Musa itu bawa-bawa pohon berani. Janji mau ketemu, enggak datang juga. Setengah jam, setengah 10, jam 10 enggak datang. Di miss call teh diangkat, di WA teh dicentang-centang acan ka mana ya Musa teh? Bawa-bawa lupa. Pergilah malaikat Jibril ke Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa sedang sakit. Merinding Nabi Musa. Oh, paingan atau ditunggu nepi ka peuting yang mau datang di dinya. Cing atuh SMS atau gering teu bisa datang gitu ya. Ya. Ketika itu kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa, langsung mubasyarah bidunil muwasatah. Allah langsung berfirman kepada Nabi Musa tanpa perantara. Kum ya Musa. Aduh ya Allah, cing abi teh nuju muriang, deret kita disuruh berdiri lagi ya. Berdiri Nabi Musa. Sambil merinding begini, jalan Musa. Kemana aku harus jalan ya Allah? Ilaina amshi. Ya, akdamuka. Ya, kepada hadapanmu, ke depan. Jalan ke depan. Kafi ya Musa. Berhenti ya. Berhenti. Di depan ada tanaman. Petik 5 helai dari daunnya. Dia petik 5 helai dari daunnya. Cuci Musa, cuci. Bayangkan, Allah membimbing langsung sama Nabi Musa. Ya, kapan kita kayak gitu ya? Bimbing tuh, cuci. Begitu peras dia Musa. Diremas-remas. Setelah remas-remas, peras dia, tampung airnya. Lalu minumlah Musa. Sami, sebut namaku. Bismillahirrahmanirrahim. Fash'ur kaifa tajidu qudrati ala nafsik. Perhatikan, rasakan kuasaku atas dirimu Musa. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, badanku segar sekarang, demamku hilang. Sujud syukur tuh Nabi Musa. Jibril, ayo. Berangkat tuh Nabi Musa. Beberapa tahun kemudian, Nabi Musa sakitnya sama. Ingat dulu, sakit sama, obatnya itu. Berdiri, jalan, ada dipetik, prosesnya sama. Dimahlai, cuci, diremas-remas, bismillah. Nyebut bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak satu robah ya teh.
Nggak berubah. Loh, ya Allah, kenapa nggak ada proses sama sekali? Aku prosesnya sudah sama. Dan aku melakukan seperti apa yang kau lakukan. Dan aku pun mengucapkan bismillah. Kenapa aku tidak sembuh ya Allah? Hai Musa, beda antara kali pertama dengan kali yang kedua. Di kali pertama kamu yakin yang menyembuhkan itu aku. Di kali yang kedua kamu bersandar kepada obat yang kamu minum. Kalau obat itulah yang menyembuhkanmu. Ayo. Astagfirullah. Sujud syukur tuh Nabi Musa minta ampun sama Allah. Syirik itu kecil tipis. Hanya orang yang syirik yang masuk neraka. Dan hanya dosa syirik yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Kalau syiriknya syirik kecil, dia tidak kekal di dalam neraka. Tapi kalau syiriknya syirik besar, kekal di neraka. Apa bedanya syirik kecil dengan syirik besar? Pertama, kalau syirik kecil, yubtilu al-amal alladhi yata'allaq bih. Syirik kecil hanya membatalkan amal yang terkait dengannya. Wah, si Uhti ada kajian ke Al-Latif. Ada kajian ngarah ketinggali. Nah, pahala kajiannya hilang. Yang lain gak hilang. Syirik kecil. Kalau syirik besar, semua amal ibadah yang kita lakukan hangus tuh dan nol kembali. Contohnya apa? Ceritanya ziarah ke makam wali, ke makam sunan. Nulis beberapa permintaan, the wishes. Yang pertama, saya udah 2 tahun jablay, tolong beri saya gadis, istri yang soleha. Terus keinginan, wahai orang yang soleh, Anda adalah orang yang soleh, tolong sampaikan doaku ini kepada Allah. Itu tabaruk bil amwat, hukumnya syirik besar. Batal tuh semua kebaikannya. Hati-hati, ziarah si ziarah, tapi nggak boleh kayak gitu. Itu yang dilakukan oleh kaum di zaman Nabi Nuh alaihissalam, sehingga Allah habisi mereka dengan banjir bah. Sekali lagi, hanya dosa syirik yang akan menyebabkan orang masuk neraka. Yang kedua, kalau syirik kecil tidak membuat orang lepas ikatan Islamnya, dia masih Muslim, cuma melakukan syirik kecil. Kalau syirik besar, lepas ikatan Islam dari lehernya. Khala'a ribqatul Islam min unuqih man amila al-syirkul akbar. Syirkul akbar. Barang siapa yang melakukan syirik besar, lepas ikatan Islam, murtad dari agama Islam. Syirik kecil memang bisa membuat orang masuk neraka, tapi tidak lama. Ketika dosa syiriknya habis, dia ya ke surga. Tapi syirik besar kekal. Yukhallidus sahibau finnari, akan menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Baik, Bapak. Jadi Allah sediakan surga bagi siapa? Bagi orang yang berbuat dosa, lalu dia meminta ampun kepada Allah dan dia bertobat dengan taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? 1, asy'ur bidzambi, sadar kalau dia telah berbuat dosa. Ini syarat taubatan nasuha. Tahapan taubatan nasuha. Yang kedua, an-nadamah, harus menyesal. Harus menyesal dan itu sungguh-sungguh. Menyesal telah berbuat dosa. Dan yang ketiga, al-istighfar billah ala dzambih, memohon ampun kepada Allah atas dosanya. Dan yang keempat, al-ahdu alla ya'uda bihadzal dzamb, berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi dosa ini. Dan yang kelima, al-ijtinab minnadz dzamb, menjauhi dosa tadi, wala ya'uda ila hadzal dzamb, dan tidak balik lagi pada dosa tersebut. Jika 5 hal ini dipenuhi, dia sudah sah taubatnya, taubatan nasuha. Jika dosanya terkait dengan sesama manusia, islah. Islah ini apa? 1, minta maaf kepada orangnya. Kalau orangnya sudah mati, sama ahli warisnya. Yang kedua, jika ada yang hilang dari harta bendanya, ganti dengan kafaratnya. Ganti dengan semisalnya. Baik, itulah taubatan nasuha. Ibadillah, siapakah yang akan masuk surga? Dan siapakah yang akan masuk neraka? Para sekalian, banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Salah satunya tadi dibacakan dalam surat apa tadi? Qaf, surat Qaf. Ya, yang pertama, Rasulullah SAW pernah menyebutkan tentang ahli surga. Ya, siapa yang masuk surga? Semua umat Rasulullah masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga. Illa, ada kecualinya. Illa man aba, kecuali yang enggan. Sahabat bertanya, "Wa may ya'ba ya Rasulullah?"
Aneh sekali kok ada orang gak mau masuk surga. Aneh gak ada orang gak mau masuk surga? Aneh. Kalau gak masuk surga kan pilihannya cuma dua. Kalau gak surga ya neraka. Ya Rasulullah. Siapakah orang yang enggan masuk surga itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW sabda, man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaati aku, dia mengikuti sunnahku, maka dia sungguh masuk surga. Dan siapa yang wa man asani, dan siapa yang memaksiati aku, dia tidak mengikuti sunnahku, tapi ngarang sunnah sorangan. Ya, bukan sunnah Rasulullah yang diikuti. Sunnahnya SAS, ya. Sunnahnya Abu Janda. Siapa lagi? Sunnahnya ya itulah kaum liberal gitu ya. Ya, seperti itu. Ya. Baik ya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, dan apakah yang masuk neraka ini orang yang syirik, kafir? Iya. Tapi bukan hanya mereka. Jangan salah, ada orang yang ibadahnya hebat, baca Qur'annya dahsyat, ketika bicara Islam luar biasa, tapi dia bisa menjadi ahli neraka. Jadi neraka bukan hanya bagi mereka yang kafir dan syirik dan musyrik. Ternyata neraka bisa dihuni oleh orang yang agamanya hebat. Betul? Rasulullah SAW cerita ini silakan dibuka di dalam tafsir Ibnu Katsir, juz pertama, surat Ali Imran ayat ke-10 dan 11. Coba gimana bunyi surat Ali Imran ayat 10? Ada, Kang? Surat ketiga ayat 10. Ada mic-nya? Ada kan? Coba dibacakan, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Ya. Wa ulaika hum waqudun nar. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kazzabu bi ayatina fa'akhadhahumullahu bizunubihim wallahu syadidul iqab. Ya, terjemahnya Kang. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Sedikit pun. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya. Nah, ketika Rasulullah bercerita ayat itu kepada para sahabat, Rasulullah cerita, la yazharanna al-Islam hatta yaruddal kufra ila mautini. Sungguh Islam akan zahir dan dia akan menyeret kekafiran sehingga kekafiran akan terseret kembali ke tempat asalnya. Kapitalisme Amerika akan kembali ke Amerika, komunisme akan nyungsep di Cina dan Rusia. Kemudian Hinduisme akan balik lagi di Baledogan ngabelawang ke India. Budaisme ge sama ke Nepal. Apalagi sebagainya dan begitu. Nah, hanya Islam yang akan tegak. Wala yahudun al-bihara bil Islam, dan sungguh lautan akan tunduk kepada Islam. Artinya umat Islam akan menyebarkan Islamnya sampai ke lautan. Wala ya'tiyanna 'alaikum zamanun, dan sungguh akan datang kepada kalian satu zaman. Ini tafsir dari ayat yang tadi. Akan datang kepada kalian satu masa di akhir zaman nanti. Fihi qaumun, di sana ada satu kaum, yata'allamal Qur'an wa yaqra'unah al-Qur'an wa yata'allamuna. Mereka membaca Quran dan mempelajarinya.
Thumma yaqulu, kemudian orang-orang yang mempelajari Quran dan membacanya itu berkata, membaca dan mempelajari itu berkata, qad qara'na wa 'allamna al-Qur'an, faman huwa alladhi khairu minna. Kita sudah membaca Al-Quran dan kita sudah menguasai ilmu Al-Quran dan mempelajarinya. Maka tidak ada yang lebih baik dari kita, kata mereka. Ya. Fayu khairin minhum, kebaikan makam apa yang ada pada mereka? Sombong sekali dengan Quran yang mereka pelajari. Para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka itu ya Rasulullah? Ulaika minkum, kalian, mereka adalah dari kalangan kalian. Wa ulaika waqudun nar, dan mereka adalah bahan bakar api neraka. Subhanallah. Ternyata yang bisa menjadi bahan bakar api neraka bukan orang yang kafir dan musyrik saja, yang tidak ngerti agama, yang tidak menyembah Allah, tapi orang yang kelihatannya hebat agamanya, luar biasa bacaan Qur'annya, hebat ketika bicara Islam, tapi dia adalah bahan bakar api neraka. Maka dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang lain. Salah satunya terkait dengan kisah sahabat Rasulullah kagum kepada seseorang yang sholatnya dahsyat. Setiap kali para sahabat datang ke Masjid Nabawi, orang ini sudah datang duluan. Dan ketika orang ini membaca Quran, seolah-olah Quran turun untuk dia saja gitu. Terkagum-kagum orang ketika dia membaca Quran. Ya. Kemudian para sahabat bicara sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ta'ajjabna bil madinati huna birajulin. Ya Rasulullah, kami kagum dengan seorang laki-laki di Madinah ini. Setiap kali kami datang ke Masjid Nabawi, dia adalah orang yang pertama sudah ada di dalam masjid. Dia sholat dan ketika kami perhatikan ibadahnya dahsyat ya Rasulullah. Minder kami dibuatnya. Dan kalau dia baca Quran luar biasa ya Rasulullah bacaan Qurannya. Dulluni aina huwa. Tunjukkan padaku mana orangnya. Tuh itu ya Rasulullah orangnya tuh. Kemana nunjuknya? Itu ya Rasulullah orangnya. Ya, kan itu bisa nunjuk keluar ya. Itu ya Rasulullah orangnya. Ini orang yang kalian maksud? Naam ya Rasulullah. Innahu huwa. Itulah dia. Aku tidak melihat kemuliaan pada orang ini. Yang aku lihat bekas tamparan setan di wajahnya. Sungguh umatku di akhir zaman akan menderita di tangan orang keturunan orang ini. Andaikan aku masih hidup, akan aku perangi mereka. Sekali lagi Rasulullah. Ini bahan bakar api neraka. Subhanallah. Ya. Kemudian Rasul dalam hadis yang lain berkata lagi. Ya. Sayakhruju fi akhir zaman. Akan muncul di akhir zaman kaumun. Satu kaum, satu kelompok, satu golongan. Tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Kalian akan meremehkan salat kalian dibandingkan salat mereka. Hebat salat mereka. Wa tahkiruna qira'atakum ma'a qira'atihim, dan kalian akan meremehkan bacaan Quran kalian dengan bacaan Quran mereka. Tapi apa kata Rasulullah? Hum yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu min ramyatih. Mereka lepas dari Islam seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Ya fillah. Kalau anak panah lepas dari busurnya, balik lagi tidak? Kalau mereka lepas dari Islam, balik lagi tidak? Berarti mereka murtad selamanya. Itulah yang Rasul sebutkan, wa ulaika waqudun nar, ulaika minkum, mereka dari kalangan kalian dan mereka bahan bakar api neraka. Jadi waspada, jangan sombong dengan ilmu kita, jangan sombong dengan salat dan ibadah kita, jangan sombong dengan bacaan Quran kita dan ilmu Quran kita. Dan ciri orang yang seperti itu, apa itu sombong? Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Karena meremehkan dulu manusianya, maka kebenaran yang dibawa manusia itu ditolak. Itulah orang yang seperti itu. Alhamdulillah, yang selalu di sini tidak ada ya? Tidak ada. Waspadai, itu kata Rasul akan muncul di akhir zaman. Maksudnya di zaman kita. Sudah terlihat siapa mereka? Ada yang sudah melihat siapa mereka? Belum. Mudah-mudahan gak ada di zaman kita ya. Mudah-mudahan. Kalau ada ya istighfar lah sama-sama. Baik, wabillahi rahmatullah. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, tadi nyambung dengan apa yang disampaikan. Kang saya lupa aja Kang Punten Kang. Sama Kang Muhsin tuh, Kang Muhsin Punten Kang Muhsin ya, lupa. Kalau nggak sering ketemu saya lupa Kang. Sama Kang Muhsin tadi udah disampaikan. Apa yang menyebabkan seseorang masuk surga?
Para sekalian, yang menyebabkan seorang masuk surga bukan karena amal ibadahnya. Tadi Rasulullah menyampaikan, saddidu wa badiru wa qaribu. Tingkatkan kualitas amalmu. Segera penuhi panggilan Allah dan dekatkan diri kalian kepada Allah. Fa innahu la yudhilul jannata ahadakum a'maluh. Karena seseorang tidak masuk surga karena amal perbuatannya. Seseorang tidak masuk surga karena amal perbuatannya. Wala anta ya Rasulullah. Anda juga sama ya Rasul masuk surga bukan karena amal ibadah Anda. Wala ana, begitu pula aku. Oke, anu ibadah wae can tentunya ngasupkeun ka surga. Aya kitu menggestong ibadah sakalian. Salah orang kan gitu ya. Kayak yang dalam Al-Qur'an surat apa tuh? Famailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Teruskan bacana ulah sepotong. Celaka bagi yang salat tunu salatnya cilaka geus saya sekalian teu salat bukan. Lalu apa yang menyebabkan kami masuk surga ya Rasulullah? Walakinna Allah yatagammadi bi rahmati. Akan tetapi Allah menjamin saya masuk surga karena rahmatnya. Bukan rahmat Baikuni ya, rahmat Allah. Rahmatnya. Pertanyaan saya, apa itu rahmat Allah? Apa itu rahmat Allah? Seperti apa wujud rahmat Allah di dunia dan seperti apa wujud rahmat Allah di surga? Mau tahu perempuan? Kita cari tahu ya perempuan Allah. Mudah-mudahan ini sama dengan rekan-rekan sekalian. Seperti apa wujud rahmat Allah di dunia dan seperti apa wujud rahmat Allah di surga? Kalau di dunia bukan kayak saya. Perempuan sekalian, sebelum kita buka, silakan ikhwafillah buka surat Ali Imran ayat 105 sampai ayat 108. Sudah dibuka ya? Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Ulaika lahum 'adzabun 'azim. Ayat 105 itu ya? Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang berselisih paham dan berpecah belah setelah datangnya penjelasan kepada mereka. Wa ulaika lahum 'adzabun 'azim, dan bagi mereka siksaan yang pedih. Kemudian yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari di mana ada wajah-wajah yang putih berseri dan ada orang-orang yang hitam pucat wajah mereka. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ. Adapun orang-orang yang hitam pucat wajah mereka, ditanyakan kepada mereka, dikatakan pada mereka, kenapa kalian kufur setelah kalian beriman? Maka rasakanlah siksaan ini karena kekufuran kalian ini. Sekali lagi, orang yang hitam pucat wajahnya ditanya, kenapa kalian kufur setelah beriman? Ada perbuatan yang tanpa disadari membuat orang kufur setelah beriman sehingga pucat wajahnya. Kalau orang yang hitam pucat wajahnya itu orang yang apa? Orang yang menyesal. Coba lihat orang yang menyesal. Apakah wajahnya putih berseri atau hitam pucat? Putih berseri apa hitam pucat? Hitam pucat, itu orang yang menyesal. Lalu siapa yang putih berseri? Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Adapun orang-orang yang putih berseri wajah mereka di dalam rahmat Allah. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Betul ayatnya itu ya? Nah, berarti di sana ada yang hitam pucat wajah mereka dan dikatakan, kenapa kalian kufur setelah kalian beriman? Ya, itulah yang mendapatkan azab. Kalau azab di surga apa di neraka? Di neraka. Dan orang yang mendapatkan rahmat Allah dan kekal di dalamnya, yaitu surga, wujud rahmat Allah di akhirat adalah surga, itu orang yang putih berseri wajah mereka. Pertanyaannya, siapakah yang hitam pucat wajahnya dan siapa yang putih berseri wajahnya? Kita bicara ahli surga dan ahli neraka secara ijtimai, keseluruhan. Siapa yang hitam pucat wajahnya? Masih buka surat yang sama. Surat yang sama Ali Imran ayat 100. Coba dibuka. Gimana bunyinya?
Itu dia. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Sebentar. Tadi orang yang hitam pucat wajahnya dikatakan kepada mereka, kenapa kalian kufur setelah beriman? Maka rasakanlah azab ini karena kekafiranmu itu. Ayat yang 100 tadi, hai orang-orang beriman, jika kamu mengikuti sebagian ahli kitab yang telah diberikan kitab kepada mereka, maka mereka akan mengembalikan kamu setelah beriman menjadi kafir. Berarti orang yang hitam pucat adalah orang yang mengikuti sebagian ahli kitab. Apa yang dilakukan oleh sebagian ahli kitab? Ayat yang tadi, ayat yang 105. Berpecah belah dan berselisih paham setelah datangnya penjelasan. Ya, Bapilah. Ya, saya sorot lebih dulu, baru nanti kita bicara surga dan neraka yang lebih rinci. Ya, Bapilah rahimakumullah. Ada 3 orang diperintahkan untuk menebak bentuk gajah. Mereka belum tahu gajah sesungguhnya seperti apa sebelumnya. Belum tahu tuh gajah tuh siga kumaha. Nah haleutik, nah gede gitunya. Nah bisa disakuan atau ente gitu. Mereka tidak tahu. Dan di dalam ruangan itu sudah ada patung gajah sebesar gajah. Maka ruangannya digelapkan tanpa cahaya. Yang ini di sebelah sini, yang itu di sebelah tengah, yang itu di depan. Satu di belakang pegang ekor, yang satu di depan pegang belalai, yang satu di tengah pegang perut. Cek kata yang pegang ekor, oh ular itu, gajah itu panjang kayak ular. Karena yang dipegang ekornya. Kata yang megang belalainya, kata siapa? Gajah itu gede, ya panjang kayak apa tuh? Besar, ya kayak apa? Kan belum tahu belalai. Belalai ya belum. Kayak apa ya? Kayak pohon gede gitu. Ya Kang Nuhun kan kayak pohon kan. Bukan gitu, gajah mah gede kayak bedug. Karena yang pegang perutnya. Salah tidak mereka? Tidak salah. Karena tidak ada cahaya dan mereka ada di sisi bagian gajah. Ketika disebut ekor gajah memang itu gajah. Ketika disebut belalai gajah itu memang gajah. Ketika disebut perut gajah itu gajah. Tapi belum utuh ya. Jadi gimana gajah? Kayak ular kecil. Kayak pohon. Kayak bedug. Pasea tah. Cek iya orai. Cek iya siga pohon. Cek iya siga bedug. Berselisih mereka. Nah sekarang nyalakan lampunya. Ketika dinyalakan lampunya, semuanya melihat bentuk gajah. Masih berselisih? Pasti apa yang dikatakan oleh mereka? Oh gajah teh kayak gini, yang saya pegang sebagiannya. Sekarang nyalakan Quran dan sunnahnya, masih berselisih paham. Lalu apa katanya? Kata kita kepada orang yang sudah dinyalakan lampunya, cek aing siga orai ya orai. Saya mah gajah masih siga pohon. Gajah masih gak bedug. Apa kata-kata kita kepada mereka? Pada lampu sudah dinyalakan dan mereka sudah melihat gajah yang sesungguhnya. Begitulah kondisi umat Islam sekarang berpecah belah karena merasa benar dan menyalahkan orang lain. Betul? Seperti orang yang pegang gajah tadi. Maka jangan merasa benar. Beda orang yang benar dengan yang merasa benar. Ini bukan saatnya kita membahas ini. Bisa anu kasinggung. Gak maksud saya, jangan berpecah belah. Karena orang yang pucat, hitam pucat adalah orang yang berpecah belah dalam beragama. Dan orang yang putih berseri yang masuk surga adalah yang mendapatkan rahmat Allah. Siapa yang mendapatkan rahmat Allah? Nih hadis Rasulullah. Al-jama'atur rahmah wal furqatu adab. Berjamaah adalah rahmat dan berpecah belah adalah adab. Jadi siapa yang putih berseri wajahnya yang mendapatkan rahmat Allah surga? Orang yang berjamaah. Jadi wujud rahmat Allah di dunia adalah berjamaahnya kaum muslimin dalam mengamalkan Quran dan sunnah. Itulah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Maka Rasul menegaskan, man aradah buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Barang siapa yang ingin mendapatkan tempat tinggal di surga, maka tetapilah al-jamaah.
Ini hadis Rasulullah. Saya menyampaikan ini bukan menyeru kepada satu golongan, tidak. Justru saya menyeru, yuk kita berjamaah, jangan berpecah belah. Baik, ikhwafillah rahmakumullah. Selesai ya untuk bahasan itu. Baik, ikhwafillah rahmakumullah. Ada satu peristiwa yang menarik. Ini pernah saya bahas belum? Pernah saya bahas? Ini salah satu jalan untuk kita mendapatkan surga. Mudah-mudahan ini tips untuk kita. Apa itu? Dari Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu an, ia berkata, "Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa atsba'hu." Aduh, enggak kelihatan. Ini kecil tulisannya. Aku bermalam bersama Rasulullah SAW. Kemudian aku mengikutinya, mendatangkan kepadanya fa ataituhu biwadu'ihi, dengan air wudunya, wa hajatihi, dan kebutuhannya. Ketika bermalam bersama Rasulullah duduk, dibersihkan kakinya karena mau sholat. Setelah dibersihkan kakinya, lalu didatangkan air untuk berwudu beliau. Dilayanin tuh Rasulullah sama Rabi'ah bin Ka'ab. Rasulullah tersanjung dengan apa yang dilakukan Rabi'ah bin Ka'ab. Maka Rasulullah berkata, faqala li, maka berkatalah, bersabdalah beliau kepadaku, sal, mintalah kepadaku hai Rabi'ah. Fakultu, maka aku berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku memintamu agar aku menjadi tetanggamu di surga. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah? Qala, Rasulullah berkata, bertanya lagi, al-ghairu dzalika, ada yang lain enggak selain kamu minta itu? Kemudian apa kata Rabi'ah? Qala qultu huwa dzaka, cuma itu ya Rasulullah yang aku minta. Maksudnya cerdas nih Rabi'ah bin Ka'ab. Yang dia minta menjadi tetangga Rasulullah di surga. Berarti surganya paling tinggi, kan surga Rasulullah tinggi. Kalau jadi tetangga Rasul di surga berarti dia semulia Rasul, ya maksudnya dekat dengan Rasulullah, berarti surganya lebih tinggi. Ya. Ada yang lain enggak? Ah, enggak, cuma itu yang Rasul aku minta. Maka apa kata Rasulullah? Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Maka tolonglah aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan memperbanyak sujud. Apa maksudnya? Jangan berhenti ibadah solat itu di solat wajib. Sempurnakan pahala solat kita dengan solat sunnah. Jangan berhenti sedekah kita dengan zakat fitrah atau zakat mal. Tapi sempurnakan juga dengan sedekah dan infak. Dengan sedekah dan infak. Jangan berhenti saum kita di saum Ramadan. Tapi sempurnakan saum kita dengan saum sunnah. Jangan berhenti kita dalam satu bacaan, tapi sempurnakan bacaan kita dengan rutinitas juz'iyah. Apakah satu hari satu juz, satu hari setengah juz, satu hari seperempat juz? Ustadz, saya mau 5 juz sehari, hebat dong. Luar biasa. Satu hari 5 juz, berarti 6 hari kamu hatam Quran. Betul ya. Kan perut saya gede. Loh, apa hubungannya dengan perut? Ya, pagi-pagi saya juz apel. Siang jus melon, panas didengekeun. Sugante bener paling kan perutnya. Baik. Ya film. Nah, itu maksud artinya apa? Maksimalkan ibadah kita kalau kita mampu. Makanya ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu semaksimal kemampuan, bukan semampu kamu. Semaksimal kemampuanmu. Kalau semampu saya ada mampu nasaki, enggak, semaksimal kemampuan. Baik. Ibadillah rahimakumullah. Ada kabar gembira dari Rasulullah SAW bagi kita orang-orang beriman. Kenapa demikian? Kabar gembiranya apa? Nanti perempuan ya. Di akhir setelah ini nih. Yang pertama, di saat nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar di hari yang kedua. Hari kedua. Hari yang pertama dari 7 hari menuju perjumpaan dengan Allah adalah Yaumus Sa'ah. Masih ingat? 7 hari menuju perjumpaan dengan Allah? Masih ingat apa? Masih lupa apa sudah ingat? Saya balik. Masih lupa apa sudah ingat? Ustaz rek lupa kumaha ingat kecan pernah.
Ustaz dak lupa teh ingat heula. Ieu mah rek lupaku mah da can ingat. Baik, ada 7 hari ya. Sejak kita meninggalkan dunia sampai bertemu dengan Allah. Hari yang pertama apa? Yaumus Sa'ah, hari kiamat. Yang kedua, Yaumul Ba'as, hari dibangkitkan di padang mahsyar. Yang ketiga, Yaumul Mahsyar, hari gigiringnya kita di padang mahsyar. Yang keempat, Yaumul Hisab, hari disidangnya amal perbuatan kita dan dipisahkannya kebaikan dan keburukan dan diperlihatkannya kebaikan dan keburukan kita. Yang kelima, Yaumul Mizan, hari ditimbangnya kebaikan dan keburukan kita. Yang keenam, Yaumul Jaza, hari dibalasnya amal perbuatan kita, di mana kita akan melintas di jembatan yang menghubungkan tepi ujung padang mahsyar dan tepi halaman surga, melintas di atas komplek neraka. Dan hari yang terakhir, hari yang ketujuh, Yaumul Akhir. Disebut Yaumul Akhir karena tidak ada hari setelah itu. Disebut Yaumul Khulud karena di saat hari itu siapa yang masuk surga dan masuk neraka di hari itu kekal abadi. Baik, di hari yang ketiga, Yaumul Mahsyar, kita dibangkitkan. Kullun nasi yub'asu kahayati mautih. Setiap manusia dibangkitkan menurut kondisi kematiannya. Waspadai akhir dari kematian kita, karena dalam kondisi itulah kita dibangkitkan di padang mahsyar. Hati-hati, ya. Waspadai akhir kematian kita, karena itulah kondisi akumulasi kesimpulan kita masuk surga atau neraka. Kalau kita husnul khotimah, berarti kita masuk surga. Kalau kita su'ul khotimah, jangan harap kita masuk surga. Ya. Dan hanya orang yang mendapatkan taufik yang husnul khotimah. Apa itu taufik? Lebih mahal dari hidayah. Kalau hidayah dihujamkan langsung, tapi kalau taufik nanti di akhir hayatnya. Karena taufik itu artinya adalah cocoknya perbuatan seseorang dengan Quran dan Sunnah sejak dia mendapatkan hidayah sampai mati. Jika perbuatannya cocok dengan Quran, waffaqa yuwaffiqu taufiqan husnul khotimah, masuk surga. Tapi orang yang tidak sesuai setelah dapat hidayah, hijrah dia, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, berarti dia nakathu ala ahdi. Dia menyalahi sumpahnya. Itulah orang yang su'ul khotimah. Surat Al-Fat ayat ke-10. Baik, Ibu Fillah rahimakumullah. Setelah kita dibangkitkan di padang mahsyar dalam kondisi itu, pertama Rasulullah menyebutkan hufatan, semua kita telanjang kaki, tidak beralas kaki. Bu, punya berapa alas kaki di rumah, Bu? Teh, banyak. Ada 5. Ada Hurin, ada Randy, Tommy Page. Naon deui, Bu? Bata. Naon deui? Edward Forer. Naon deui, Bu? Hurin. Nanti tasiknya. Nah, nanti kita di akhirat nyeker semuanya. Alas kaki kita sama nyekermen. Bukan nikermen. Nyekermen. Yang kedua, uratan telanjang badan tanpa sahlai pakaian. Kuligir semuanya para Allah. Siti Aisyah yang tadinya nangis sejak awal. Kayak Rasulullah, kuligir ya Rasulullah. Leres Aisyah, kuligir, leres. Ya Rasulullah, hari jaluan nisa yang suruh ba'du ba'dan. Atau ya Rasulullah, beran kayak lalaki jangan awetnya silih tingali. Ya, namanya mah ini badak gitu. Masa begitu? Enggak. Lalu apa kata Aisyah? Kata Rasulullah kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, al-amru yawma idin asyadu min ayyahumahum dalik. Wahai Aisyah, perkara pada saat itu dahsyat luar biasa. Kalian tidak akan sempat lirik kiri ke dan kanan. Bagaimana Al-Quran menjelaskan? Wujuhun yawma idin nadirah. Pada hari itu semua wajah menghadap ke depan, melihat ke depan. Ila rabbiha nazirah, kepada Tuhannya mereka memandang. Lalu Rasulullah menjelaskan, la tazkuru nafsun siwa illa nafsa. Seseorang tidak akan berpikir pada siapapun kecuali hanya dirinya sendiri. Dia akan lupa sama anak dan istrinya. Yang dia ingat hanya dirinya sendiri. Dan yang dia pikirkan adalah, aina makani fil akhirah? Di mana tempat saya di akhir nanti? Jannah awin nar, surga atau neraka. Itu penonton. Jadi enggak sempat lirik kiri kanan kiri enggak. Ya, kemudian wahum yata'allaquna bil uruq, dan manusia akan terikat dengan keringat mereka. Ada orang yang banjir dengan keringatnya sampai mata kaki. Ini yang kebaikannya lebih banyak.
Ada ila rukbatai atau sampai lututnya. Kuku cuprakan dina kesang sorangan. Ila wasati atau sampai pusarnya. Dan yang mengerikan, wa minhum man iljamahal uruku iljaman. Di antara manusia yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Kuku cuprak. Mojeti kalau lepu kesang sorangan. Kenapa? Karena matahari dengan kita hanya 1 mil saja. 1,56 kilometer. Dan 1,5 kilo. Teman sekalian, ini matahari yang sekarang cahayanya sampai yang jutaan tahun cahaya yang lalu lepasnya dari matahari. Jarak kita dengan matahari jutaan tahun yang lalu. Jutaan tahun cahaya. Lalu bagaimana yang jaraknya 1,56 kilometer? Baiklah, pilih rahmatullah. Nah, di saat itu kita akan masuk di yaumul hisab. Setelah digiring di padang mahsyar, kita masuk di hari yang keempat, yaumul hisab. Di yaumul hisab ini, para sekalian, Rasul menjelaskan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh, laisa bainahu wa bainahu turjuman." Ini saya bacakan dari kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, Imam Ibnu Katsir. Saya belum sempat untuk memindahkan ke laptop dalam PowerPoint, saya jepret aja dari bukunya, saya pindahkan ke sini. Kebetulan ada buku terjemahnya juga saya bawa. Mohon maaf ya para ulama, saya tidak sempat untuk memindahkan ya. Baik. Ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun di antara kalian illa sayukallimuhu rabbuh, melainkan Tuhannya akan bicara kepadanya. Antara cuma dia dengan Tuhannya. Berdua kita dengan Allah. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada penterjemah antara kita dengan Allah nanti. Kebayang enggak para sekalian? Kita akan berhadapan dengan Allah berduaan, seorang diri kita menghadap Allah, dan Allah tidak meminta ada terjemah, menjadikan terjemah di antara kita. Sugan untuk bisa bahasa Arab dicana ku Allah. Naon cenah? Enggak akan sebut. Ya, langsung antara Allah dengan kita. Ya. Maka beruntunglah jika apa yang disampaikan Allah adalah kebahagiaan. Ya. Baik para sekalian. Ya, jadi mudah-mudahan kita aman, selamat nanti ketika kita berbicara dengan Allah. Ini Rasulullah bersabda, bagaimana perbincangan Allah dengan para nabi dan rasul? Ya, ketika Allah bertanya dulu kepada malaikat Israfil. Yang pertama ditanya itu Israfil ternyata. Saya pernah baca hadisnya. Ya Israfil, hal fa'alta ma amartukum bih? Amartuka bih? Ma amartuka ilaih? Hai Israfil, apakah kamu melakukan apa yang aku perintahkan padamu? Naam ya Rabb. Betul ya Allah. Aku sudah melakukan apa yang kau perintahkan. Aku pegang alam semesta ini dan aku masukkan ujung alam semesta ke mulutku dan aku tiup alam semesta ketika kau perintahkan. Aku sudah menunaikan tugasku. Baiklah kalau begitu. Selesailah. Pergi tuh malaikat Israfil. Beres. Cuma itu hisaban malaikat Israfil. Jibril. Ta'al ya Jibril. Kemali Jibril. Hal balagta? Apakah kau menyampaikan apa yang aku perintahkan? Bala ya Rabbi. Qad balagtu risalatak ilal anbiya'i wa rusulik. Betul ya Allah, aku sudah menyampaikan perintahmu kepada para nabi dan rasul. Baik, kalau begitu, silakan. Selesai Jibril. Selesai. Cuma itu yang Allah hisab dari malaikat Jibril. Lalu ditanya kepada para nabi dan rasul, hal balagtum risalati ila ibadi fid dunya? Apakah kalian menyampaikan perintahku kepada hamba-hambaku di dunia? Bala ya Rabbi. Betul ya Allah, kami sudah menyampaikan. Benar nih. Siapa yang menjadi saksi kalian? Muhammad wa ummatuh. Ya Allah, Nabi Muhammad dan umatnya itulah saksi kami. Baik, ditanyakan kepada umat Nabi Muhammad, apakah betul para nabi dan rasul sudah menyampaikannya? Yang menjawab adalah yang hafal Quran. Inilah kehormatan bagi para penghafal Quran. Nanu teu hafal Quran rek ngajawab kumaha atuh? Macan ge iraha. Maka beruntunglah bagi mereka, kehormatan bagi mereka yang hafal Quran. Nanti mereka yang menjawab, betul ya Allah. Mereka para nabi dan rasul sudah menyampaikan Al-Quran kepada kami. Wahyu engkau kepada kami. Selamat tuh. Lalu Allah bertanya kepada para ulama sebagai pewaris para nabi dan rasul. Yaqulullahu ta'ala lil ulama'i. Ulama itu jamak. Ya, jamak dari alim. Alimun satu orang. Lebih dari dua orang ulama. Ya.
Yaqulullahu ta'ala lil ulama'i, Allah bertanya kepada Allah Ta'ala yang Maha Tinggi bertanya kepada para ulama, idza jalasa ala kursiyihi, ya. Di mana Allah duduk di atas kursinya, ketika Allah duduk di atas kursinya, lifaslil qada'i, ketika akan memberikan keputusan kepada semua umat manusia, bertanya dulu kepada para ulama. Tadi para nabi sudah ditanya. Berikutnya ulama yang ditanya. Inni lam aj'al ilmi wa hukmi fikum illa wa ana uridu an aghfira lakum wa la ubali. Sesungguhnya aku tidak menjadikan ilmuku dan keputusanku pada diri kalian, kecuali aku ingin memberikan ampunan kepada kalian dan aku tidak peduli. Karena kalian telah menyampaikan wahyuku. Risalah para nabi dan rasul. Sudahkah kalian sampaikan? Sudah ya Allah. Kami sudah menyampaikan risalah para nabi dan rasul engkau. Ya, betul? Wahai para nabi dan rasul? Ya, menjadi saksi bagi mereka. Maka selamatlah ulama tadi. Lalu Allah bertanya pada orang-orang yang beriman. Ya. Fa innallaha yaqulu lil mu'minin. Kemudian sesungguhnya Allah bertanya pada orang-orang beriman, hal ahbabtum liqa'i? Apakah kalian suka dengan pertemuan kita? Ya. Fayaquluna, maka berkatalah orang-orang beriman, na'am ya Rabbana. Betul ya Tuhan, kami cinta, kami ridho, kami senang bertemu dengan Engkau ya Allah. Fayaqulu, maka berfirman Allah Ta'ala, wa ma hamlukum ala dzalika? Apa yang membuat kalian senang bertemu dengan aku? Maka apa berkata orang beriman? Afwaka wa rahmataka wa ridwanak. Ampunanmu ya Allah yang membuat kami senang bertemu dengan Engkau. Rahmatmu ya Allah yang membuat aku senang bertemu dengan Engkau. Waridwanak, dan keridwaanmu ya Allah yang membuat aku senang bertemu dengan Engkau. Fayaqulu, maka Allah berfirman, fa inni qad aujabtu lakum rahmati. Kalau begitu aku wajibkan kalian mendapatkan rahmatku. Maka orang-orang beriman tadi mendapatkan rahmat Allah alias surga. Siapa yang pertama kali mendapatkan rahmat Allah berupa surga? 3 golongan. Ya. Dalam satu hadis yang ada saya dapatkan di dalam kitab Abu Lais As-Samarqandi, Tanbihul Ghafilin. Ya. Idza jama'al awwaluna wal akhirun fil mahsyar. Apabila orang-orang generasi pertama dan generasi terakhir berkumpul di padang mahsyar, nada munadin, berkatalah seorang penyeru dengan bisautin a'la, dengan seruan yang sangat keras, yasma'ul khalaik ahlul jami', mendengar semua yang terkumpul di padang mahsyar. Ya. Wa saya'lamuna man aula bil kiram, maka mereka akan tahu siapa yang layak disebut orang mulia. Dipanggillah 3 orang yang mendapatkan rahmat Allah pertama kali. Siapa itu? Yang pertama, liyakumul ladina tatajafa junubuhum anil madaji'. Hendaklah berdiri orang-orang yang menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya. Siapa maksudnya? Hendaklah berdiri orang-orang yang menjauhkan lambung dari tempat tidurnya. Siapa? Ahli tahajud. Fayakumuna wahum qalilun. Maka berdirilah mereka, ternyata jumlah mereka hanya sedikit saja. Berpisahlah kalian, naiklah ke podium kehormatan. Maka mereka naik ke podium kehormatan. Tiba-tiba apa yang terjadi? Wajah mereka berubah bercahaya. Dan wajah mereka menjadi tampan rupawan, cantik jelita. Alhamdulillah. Set, langsung begitu tuh. Allahu Akbar. Gak percaya, nanti saya buktikan. Amin. Kok rajin tahajud ini sombong ge? Aduh, astagfirullah. Bener tuh aja. Gak sengaja, maaf. Yang kedua, liyakumul ladina la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah. Hendaklah berdiri orang-orang yang tidak dilalaikan dengan pekerjaannya dan tidak dilalaikan dengan perniagaannya dari mengingat Allah. Fayakumuna wa hum qalilun. Maka berdirilah mereka dan jumlah mereka pun hanya sedikit. Berbarislah bersama mereka. Maka mereka pun naik ke podium. Kumaha bieu? Ingat, bukan karena minum maizon siga gitu teh, bukan.
Karena dia berdiri di mahkota fi makanil lil karim, di tempat kemuliaan. Fi makanil kiram. Yang ketiga yang berikutnya, liyakumul ladina yahmaduna Allah fis sarra'i wad dharra. Hendaklah berdiri orang-orang yang selalu bersyukur, memuji Allah di dalam keadaan senang ataupun susah, di dalam keadaan lapang ataupun sempit. Fayakumuna wahum qalilun, maka berdirilah mereka dan ternyata jumlah mereka sedikit. Ternyata jumlah mereka sedikit. Maka setelah mereka berbaris di podium kemuliaan, datanglah bidadari-bidadari membawa mahkota kemuliaan untuk mereka. Apa namanya? Tajul Waqar. Kebayang, yang menyematkan kemuliaan itu adalah bidadari-bidadari surga. Subhanallah, itu bidadari ini gelis kieu. Aduh, kela lulus sudah. Begitu ya. Disematkan selamat, hai ibadur rahman. Maka Allah menyematkan mereka dengan kemuliaannya tadi. Setelah itu, fasayuhasabu sairun nas, maka kemudian dihisablah semua manusia, diperhitungkan amal perbuatan mereka. Berarti yang tiga golongan ini tidak dihisab amal perbuatannya, alias langsung dijamin masuk surga. Setelah disematkan kehormatan mereka, dituntun oleh bidadari mereka masing-masing. Kang kapali ditu yuk, ayo asik. Kayak sekedap kalau lulus kan ya. Kemudian pergilah mereka. Allahu Akbar. Ya, dihayati ya, macananya dihayati ya, tidak hoyong teh nya. Kemudian, ya para sekalian, kabar gembira berikutnya yang ini waktu kita singkat nih. Para sekalian, kabar gembira bagi orang yang beriman. Disebut orang beriman mati dalam keadaan imannya. Artinya husnul khatimah. Dan orang yang husnul khatimah adalah orang yang berhasil meraih taufik, yaitu orang yang hidupnya cocok dengan Quran dan Sunnah. Setelah mendapatkan hidayah, setelah hijrah. Baik. Surat At-Tur ayat ke-21. Jadi nanti kita tidak hanya sendirian masuk surga. Keluarga kita bisa bersama-sama dengan kita di surga. Dengan syarat mereka tidak syirik. Walaupun ada yang masuk neraka, ya, tapi siriknya sirik kecil, dia bisa diselamatkan. Asalkan siriknya sirik kecil, bukan sirik besar. Kalau sirik besar, punten, terus disegel. Terbiasa dibuka. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasabat rahin. Ya. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Lalu orang-orang beriman itu diikuti oleh anak-anak keturunan mereka dengan keimanan pula. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami pertemukan dia dengan keturunannya. Allah akan mempertemukan dia dengan anak cucunya. Nanti di hadis berikutnya disebutkan walaupun tidak selevel surganya, akan diselevelkan dengan yang paling tinggi levelnya. Wa ma allatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan meremehkan dan menyanyiakan sedikit pun amal mereka. Tidak akan dilewatkan amal baik mereka. Wa kullu mri'in bima kasabat rahin, dan setiap orang tergantung dengan apa yang dilakukannya. Ya. Inna Allah la yarfa'u dzurriyyata al-mu'mini ila darajatih. Sesungguhnya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman kepada derajat kemuliaannya, ila darajatih. Wa in kanu dunahu fil amali, walaupun ternyata amal mereka ada di bawahnya. Tujuannya apa? Liyukirra bihim ainuh, agar matanya bahagia, berbinar-binar, maksudnya agar bahagia. Jadi misalnya ayah kita surganya di Firdaus, dan kita ada yang paling bawah. Apa surga paling bawah? Nah, udah lupa lagi nih. Padahal karek saminggu. Baru 1 bulan. Barang sekalian, surga ada 7 tingkat. Surga yang pertama,
Firdaus, di bawah Firdaus. Lupa. Mau masuk surga tapi lupa sama surganya. Kumaha itu. Bu, apalin Bu. Pak Kang, apalin Kang. Kalau enggak apal nanti salah alamat. Reka surga karen ke neraka sa'ir. Tadi reka Firdaus kan. Apalin, surga pertama apa? Firdaus, di bawah Firdaus. Aden, di bawah Aden. Naim, di bawah Naim. Ma'wa, di bawah Ma'wa. Darussalam yang kelima. Yang keenam, di bawah Darussalam, Darul Maqamah. Paling bawah Baitul Ma'mur. Kang, yang pertama tadi apa Kang? Firdaus, di bawah Firdaus. Aden, di bawah Aden. Di bawah Naim. Ma'wa, di bawah Ma'wa. Darussalam, di bawah Darussalam. Darul Maqamah. Hadapan Darul Maqamah. Baitul Ma'mur. Hadapan anak? Masjid. Baik, Pak sekalian. Walaupun ayah kita ada di Firdaus, ketika ayah kita di Firdaus dan kita ada di surga paling bawah, jika ayah kita meminta kita untuk naik kepadanya, kita akan diangkat surga kita ke surga Firdaus. Jadi kalau mau soleh, soleh bareng-bareng. Jadi kalau ingin masuk surga, perjuangkan agar kita mati husnul khatimah. Itu perjuangan bagi kita untuk mengangkat saudara surga. Jangankan dari surga terendah, dari neraka pun bisa diangkat ke surga. Asalkan bukan orang yang kekal di surganya. Ya. Ada seorang, nah ini yang ahli Quran, hafal Quran nih. Yu'tarujulin ahlal Qur'ani ila jannatih. Seorang penghafal Quran didatangkan kepada surganya. Masih ada waktu? Oh sudah habis. Aduh kumaha narakana can dibahas ya. Ya oke 5 menit lagi kayaknya. Itu beres-beresnya bahas surga jeung neraka teh. Ya. Seorang penghafal Quran didatangkan ke surganya. Wahai Ridwan, segera bukalah surgaku. Ragibtu an a'lam kay an araftu kaifa an a'rifa kaifa kana jannati. Kaifa kanat jannati. Kang Ridwan, cing pangengalkeun buka ieu surga. Tos kangen, penasaran siga kumaha surga abdi. Tunggu. Loh, kenapa? Bukankah aku berhak untuk memasukinya? Iya. Aya bonus keneh. Hah, bonus? Naon maksudnya? Hal indah kasih minal Quran. Di situ hafal Quran kan? Oh iya, toban. Hafiz tu kamilan. Aku hafal 30 juz. Baca Quranmu. Maka dibacalah Qurannya. Ti awal. Juz kahiji, juz ka 30. Ya baca we kumadinya. Dibacalah dari Al-Baqarah tuh. Dari Al-Fatihah. Selama dia membaca Quran, badannya naik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Naik badannya. Alah, kunaon itu? Gempa? Sanes gempa. La tangtai. Ya. La tangtai. Istamir qira'atak. Jangan berhenti, teruskan bacaanmu. Dia baca Quran lagi. Juz per juz dia baca. Dan surga demi surga dia lewati. Ketika dia berakhir di ayat yang terakhir. Minal jinnati wan nas. Berhenti dia. Hadhihi hiya jannatuka. Fa inna jannataka fa inna maqamaka fil jannah inda akhir ayatin takrawa. Inilah surgamu karena tempatmu di surga tergantung pada ayat terakhir yang kamu baca. Sok, yang hafal 30 juz lebih tinggi mana dengan yang hafal juz 30 surganya? Ayo. Bu, hafal 30 juz apa juz 30? Luhuran mana surgana nu hafal 30 juz jeung juz 30? Perjuangkan kita menghafal Quran ya. Ada yang buta saja bisa menghafal Quran kan? Luar biasa. Kita yang melek kok enggak bisa ngafalin Quran. Saya juga sedang memperjuangkan para Allah ya. Baik apabila rahimakumullah, aduh sayang sekali. Siapakah pengusir surga dan neraka? Saya bacakan saja langsung. Rasulullah SAW bersabda dari hadis sahabat Harisah bin Wahab. Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku beritahu siapakah penghuni surga? Yaitu setiap orang yang tunduk dan merendahkan dirinya kepada Allah. Jika bersumpah atas nama Allah, dia pasti mengabulkannya.
Maukah kalian aku beritahu siapa penghuni neraka? Yaitu setiap orang yang kasar, suka berteriak-teriak dan sombong. Teriak-teriak di sini maksudnya dia berkata keras dan kotor kata-katanya. Dan dia tidak pernah berfaedah kata-kata yang keluar dari lisannya. Jadi hati-hati, hindari perkataan yang tidak berfaedah. Baik, itu penghuni surga dan neraka. Ya. Berikutnya, ya, ini sudah, ini sudah kita bahas. Ya. Tatkala seorang mukmin masuk ke dalam surga, ia menanyakan tentang bapaknya, istrinya dan anak-anaknya, di manakah mereka? Maka dikatakan kepadanya bahwa mereka semua tidak sampai pada derajatmu di surga. Mereka ada di bawah kalian, tidak sama dengan kalian. Maka orang mukmin itu menjawab, wahai Rabb, sesungguhnya pahala amal kebaikanku ini untukku dan untuk mereka juga ya Allah. Maka Allah perintahkan kepada mereka, Ridwan, hantarkan dia, pertemuan dia dengan anak dan istrinya, dengan orang tuanya. Dihantar, ini anak kalian, ini istri kamu, ini bapak kamu. Tiba-tiba apa? Ajak mereka ke surgamu, kata Allah. Dibawa semuanya ke surganya. Ya. Jangankan yang ada di bawah surga, yang masuk neraka pun sama. Salah satunya pertemanan. Nah, ingat pertemanan. Al-mar'u ma'adini khalilih. Seseorang dipengaruhi oleh agama temannya. Falyanzur biman yukhaliluh. Maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Bertemanlah dengan orang yang soleh. Karena berteman dengan orang yang soleh, saat dia masuk surga, ingat sama kita, kita akan diselamatkan oleh dia dari neraka. Ya Allah, dulu aku di dunia suka barang-barang si fulan, KTSM barang, kamu Robi barang, Kak Alatip barang. Tapi di mana sekarang saya enggak lihat dia ya Allah. Tanya sama malaikat Ridwan, ada enggak temanmu itu? Assalamualaikum Kang Ridwan, ada teman saya yang ini orangnya. Ini profilnya Kang Ridwan. Ini profilnya. Ini teman kamu? Nah, ini goreng patut ke? Astagfirullah, sombong gitu mereka Ridwan. Enggak, orang ini enggak ada di surgaku. Benar Ridwan? Hal ta'taka biqaulika innahu lasafil jannati. Betulkah kata-katamu Ridwan bahwa dia tidak di surga ini? Ya. Di dalam semua surga ini tidak ada. Tanyakan sama Malik. Aku yakin dia di nerakanya. Ketika ditanyakan pada malaikat, Malik, Kang Malik punten, aya rencangan abdi nu ieu. Dibukakan hijab sama malaikat Malik. Terlihat, Allahu Akbar ya Allah. Apa artinya aku berteman dengan dia? Sementara aku masuk surga dan kau biarkan dia di dalam neraka-Mu ya Allah. Aku tidak ridho ya Allah. Ya Allah, andai aku bisa mempertaruhkan amal ibadahku untuknya, akan aku pertaruhkan amal ibadahku untuk dia ya Allah. Terserah engkau apakah aku bersama dia di neraka atau dia kau selamatkan bersama aku di surga. Apa kata Allah kepada orang yang soleh ini? Ya ibadi, ya abdi, hai hambaku yang beriman. Fabiridwani alaika, karena keriduanku kepadamu. Pergilah kamu, aku izinkan kau selamatkan dia dari nerakanya. Ya, wafillah, bertemanlah dengan orang yang soleh. Ya. Jangan dengan orang yang salah. Bilang sama temannya, bro, lamun ke surga, tanyakan kalaunya lamun terpanggil jeung uing. Ya, silakan bilang ke kanan kirinya ya, para muslimin. Baik, Bapak sekalian, aduh waktunya sudah habis ya. Walau saya belum cerita bagaimana fisik ahli surga. Udah ya, udah. Baik, udah dulu para Bapak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Yang benar dari Allah, yang salah dari depan saya pribadi, dan saya beristighfar. Astagfirullahalazim. Suatu saat kalau kita bertemu lagi, kita lanjutkan ya materi kita. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Terima kasih. Kita tutup dengan, atau ada langsung aja dengan doa. Baik, wafilah, mohon maaf tidak ada tanya jawab, dan kita tutup dengan doa bersama-sama. Yakini Allah Maha Pengampun. Berangkat dari keyakinan kita Allah Maha Pengampun atas dosa-dosa kita. Berangkat dari keyakinan kita Allah Maha Mendengar. Berangkat dari keyakinan kita Allah Maha Mengabulkan doa. Mari kita ketuk pintunya agar Allah sudi memaafkan dosa-dosa kita. Agar sudi Allah kiranya menumpahkan kasih sayangnya sehingga mengampuni dosa-dosa kita. Agar kiranya Allah berkenan mengizinkan kita menikmati surganya dan menyelamatkan kita dari nerakanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك العظيم. اللهم صل على محمد بطيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وصل على آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولإخوتنا الذين قد سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والعفو عند الحساب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر واختم لنا حسن الخاتمة واختم لنا حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Yayasan Amal Salman, Rumah Amal Salman, dan juga kepada Alisa Tour dan Travel. Ya, semoga Allah memberkahi kedua lembaga ini dan juga kepada Kang Muhsin. Terima kasih atas waktunya dan juga rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kebersamaan ya. Ya, jika nanti tidak bertemu dengan saya di surga, tolong tanyakan sama Allah ya. Ya, oh saling menyelamatkan. Janji ya, saling menyelamatkan. Ya Allah, pertemukan kami kembali di dalam surga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.